masih materinya agenda 2 berakhlak ya. Halo, materinya agenda 2 berakhlak dan hari ini merupakan hari kedua ya, Mbak ya. Kelima, Bapak. Hari kelima, Kelima. Mas. Kelima, nggih. Hari Oh, kelima, kelima. Mas. Oh, tadi saya baru habis ngajar yang kedua. Ini kelima malah ya. Hari Sudah jauh kelima, berada nggih. di depan ya. Oke, terima kasih. Nah, Iya. oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa bertemu dalam satu ruang Zoom yang insya Allah menjadi satu ruang yang akan membangun insight bersama. Kemudian, sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan untuk yang beragama lain, salam sejahtera gitu ya. Oke, ini hari kelima. Topik bahasanya apa? Bagian dari berakhlaknya apa yang dibahas di hari kelima? Coba dicek. Akuntabel, Pak. Akuntabel ya. Oke, Ya. thank you ya. Oke, baik. Izinkan saya presentasi. Saya minta waktu sebentar untuk membuka file presentasinya ya. Oke. Laptop Anda Sudah, Bapak. sudah Nah, ya. sudah. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini, mohon yang rame di mute dulu ya. Pada kali ini kita akan fokus pada kajian akuntabel, tapi sebelumnya saya ingin bertanya ya. Eh, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Mutadi ya. Sudah cukup itu saja. Nanti cari di chat GPT atau di internet banyak tentang Mutadi. Oke ya. Eh, nanti sambil memperkenalkan diri ya, biar saya kenal Bapak Ibu semuanya. Mulai Bu Fatkul Rohmah, saya tanya, tapi sebelum menjawab, nanti tolong perkenalkan diri Anda, satkernya di mana. Bu Fatkul, Bu Fathul Rohimah. Maaf, Bu Fathul Rohmah. Oke ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum Coba, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Bu Fathul Rohmah, jelaskan ke saya tentang apa itu berakhlak. Akhlak itu merupakan suatu tagline dari NS yang mana eh, panjangannya adalah berorientasi pelayanan, kemudian A-nya akuntabel, kemudian eh, Oke, ulangi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel terus apa? Boleh membuka buku ya. sebentar, Pak. Bu Fatkul Rohmah tadi dari mana? Diulangi lagi Oh perkenalannya. ya, saya di Satker Temanggung, Bapak. Man Temanggung. Man hanya man sana ya. Oke, Man satu udah ada ya. Man gitu aja ya. Mali. Oke, yang kiri jalan itu. Oke, lanjut. Guru apa? Guru apa? Saya guru Al-Quran Hadis, Bapak. Al-Quran hadis. Oke, silahkan jelaskan lagi Oke. apa singkatan berakhlak itu. Akhlak itu merupakan akronim dari B-nya ber-nya berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kira-kira berakhlak itu apa? Makhluk apa itu? Gitu ya. Berakhlak itu kira-kira apa? Persepsi Bu Fatkul tentang berakhlak itu apa?
Itu ya eh, Oke, ganti Pak Hafiz. Ganti Pak Hafiz. Silahkan Pak Hafiz. Ini sudah 30 juz ya? Halo Pak Hafiz. Kenalkan dari Ya, mana? izin terdengar suaranya, Pak. Terdengar Mas. Oh, baik. Ya. Jelaskan apa sih sebenarnya berakhlak itu? Eh, singkatan atau akhlaknya, Pak? Nah, ya berakhlak itu apa? Itu apa? Hardware, Oh, berakhlak. software, atau apa begitu ya? Akhlak itu kalau dari sisi syar'i itu pengertiannya itu dari kata sifat, Pak. Sifat yang apa namanya dimiliki oleh seorang manusia yang membedakan antara manusia dan hewan kan seperti itu. Nah, manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berperilaku yang baik maupun yang buruk. Karena akhlak itu ada baik maupun yang buruk. Kalau menurut yang saya pelajari sesuai bidang saya, Pak. Bidang apa jadinya? Maksudnya Belum bidang kenalan kan? ketika Belum, saya kuliah. Oh, belum, belum kenalan, saya nggak tahu Oh, itu. enggak. Lupa. Ya, izin memperkenalkan, Pak. Nama saya Hafiz Mahmudi, panggilannya Hafiz. Jabatan sebagai penyuluh agama Islam di kota Kemenak Kota Semarang, unit pelaksanaan tugasnya di KUA Candisari. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, Ya. Candi Sari, oh daerah Kanwil itu ya. iya, Pak. Oke. Terus Nanjenengan sudah diajar tentang berakhlak itu apa? Caranya bagaimana? Dampaknya apa? Ya, kalau dengan saya berpikir ini ya. Ayo, Mas Baik, Pak. Hafiz. Dampaknya kalau berakhlak, ya kita bahas ya lebih utamanya ya akhlak baik ya. Baik, secara umum saja dulu, akhlak itu memiliki dampak itu ya kepada pribadi, kemudian kepada ya sisi spiritual, kemudian dari sisi sosial. Jadi kalau seseorang memiliki akhlak yang baik, ya, dia akan memberikan dampak yang positif kepada sosial, misalnya akan tercipta suatu masyarakat yang eh, baik dalam bersosial, dalam berinteraksi, kemudian bahkan dalam prinsip lah seperti itu, Pak. Kalau seandainya ya berakhlaknya buruk ya nanti yang ada apa di dalam masyarakat itu banyak tindakan kriminal, tindakan yang tidak saling menghargai, ya seperti itu, Pak. Mohon maaf kalau sekiranya kurang jauh. Oke, terima kasih ya itu persepsi dari Mas apa Hafiz. Wes ngene sih, kita kok tidak on the right track ya. Jadi ini saya personally berpikir bahwa ini menurut saya belum on the right tracks ya. Eh, oke, begini, siapa lagi? Pak Burhanuddin, tolong bacakan apa sih definisi atau terminologi akuntabel yang merupakan bagian daripada core value of ASN, yaitu berakhlak tadi. Tolong dibacakan Mas Burhanuddin. Definisi. Akuntabel ya Pak, Ya, akuntabel definisi dibaca aja. bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke. Oke. Maksudnya piye? Maksudnya kita sebagai ASN siap untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan. Ya, kalau kepercayaan Siap itu untuk apakah selalu menyelesaikan masalah. kepercayaan yang diberikan itu baik atau tidak? Misal dipercaya untuk mengadakan Chromebooks apa itu namanya ya? Chromebook yang di Kemendikbud itu loh. Ya itu. Itu sebuah kepercayaan atau tidak? Apakah mau menerima kepercayaan itu atau tidak gitu? Mohon maaf Pak, kurang tahu Chromebook itu seperti apa karena Kasus saya korupsi dari yang di Kemendikbud. KUA. Masuk di televisi kan udah rame itu Chrome, berapa itu kan. Merugikan sampai Chromebook. berapa 100 miliar atau 100 itu kan. Belum kenal ya. Jadi ya oke tidak Belum apa-apa. belum kenal Pak. Oke, Mohon maaf. tak cari yang lain wes kenal Oke. saya ibu-ibu mana ibu-ibu ini? Ibu Ika Latifatun Nikmah. Nah,
tolong bacakan kata kunci dari akuntabel itu. Perkenalkan dulu Pak, nama Oh saya iya, Ika betul. Latifah Nikmah di Hmm. Satker MTS Negeri 3 Pati sebagai guru matematika. MTS Untuk 3 kata Pati itu kunci yang dari MTS 3 Pati itu yang di tengah sawah itu ya? yang di, iya Pak, yang kiri kanannya itu kebun Oh, ketela. sama Tela itu ya, ya, ya. Pak, siapa Oke, ketua kepalanya itu, Pak? Pak Teguh, Oh, Pak Teguh loh. Pak Teguh di MTS 3 sekarang ya. J, Dulu di MTSN 5 ya. Oke, oke, oke. itu Ya, di Rembang. ya Rembang. Oke. Oke Pak. Silakan, Bu. Bacakan kata kuncinya. Ya, silakan. Baik, saya lanjutkan untuk kata kunci akuntabel yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Oke, Bu Ika. Tolong jelaskan apa integritas itu. Menurut sepemahaman saya, untuk integritas itu adalah antara pikiran, kemudian perasaan, lisan, dan perbuatan itu satu jalan, Pak. Oke, Itu terima yang kasih. Jadi dinamakan antara integritas. lisan dan perbuatannya satu jalan ya. Dan itu adalah the difficult thing ya. Iya. Sesuatu yang sangat sulit tapi diupayakan untuk bisa. Ya, banyak itu yang tidak berintegritas ya. Saya katakan integritas tapi nggak integritas. Kemudian lainnya. Oke, sudah ini sih tak milih bapak-bapak. Pak Ibnu tadi sudah, Pak Ibnu. Belum ya? Belum, Pak, belum. Oke, tolong Pak Ibnu bacakan kalimat afirmasinya. Tolong perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fathur Rozak, penghulu alih pertama di KUA Kecamatan Sidarja, Cilacap, Pak. Wah, Sidarja Cilacap ini bahasanya agak berbeda dan jauh ya. Oke, Nggih, ada wifi ya Mas di Cilacap ya? ada. Nah, alhamdulillah. Oke. Dengan Cilacap dengan ayam alas jauh itu, masih jauh itu. Yang mana, Pak? Yang kecamatan apa itu? Ayam alas atau apa itu? Yang ada Menawi Cilacap mboten PLT enten, Pak. PLTU-nya itu loh ya. Oh, nggih. Oh, itu perbatasan dengan Kebumen oh ya. Oke. Nggih, leres, Pak. Wes Mas, dibacakan kalimat afirmasi Mas Ibnu. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Wes, saya tanya ke Mas Ibnu, apa sih kalimat afirmasi itu? Kalimat afirmasi. Napa nggih? Ya, wes, Kalimat yang biasa, menurut mungkin mungkin menurut ngeten iki, Pak. perspektif Pak Ibnu apa? Silahkan Nggih. semampunya saja. Semampunya saya, kalimat afirmasi itu adalah kalimat yang bisa membangun semangat, integritas, seperti itu Pak. Tapi utamanya itu untuk permasalahan pelayanan-pelayanan. Untuk apa kalimat afirmatif atau afirmasi itu dibuat? Untuk Yang apa kalimat afirmasi atau afirmatif itu dibuat, Mas Ibnu? mungkin untuk memotivasi diri kita sendiri agar apa ya, kita selalu bersemangat gitu loh Pak dalam Memotivasi ya. pelayanan. Cukup Oke. memotivasi. Oke ya. Saya jelaskan ya, Pak Ibnu ya. Jadi Oke. gini, ini dalam perspektif saya. Kalimat afirmasi atau yang kita pelajari kali ini adalah bagian daripada soft skill. Bolehlah dikatakan software untuk manusia. Ya. Tujuannya apa? Apa yang kita pelajari ini nanti, kalimat terutama kalimat afirmasi adalah sesuatu atau software yang harus kita install ke dalam diri kita. Nah, itu yang penting. Jadi kita nggak mau, saya juga nggak mau ngomong hanya narasi-narasi, rangkaian kata-kata itu nggak penting. Bagi saya nggak penting. Terserah ya narasumber lain ya. Dalam perspektif saya ini ada satu software atau soft skill yang perlu diinstal ke diri manusia. Terus setelah diinstal ke dalam diri manusia akan menjadi apa? Akan terbangun yang namanya mindset. Nah, setelah mindset terbangun di otak kita, nanti kita akan melakukan mentraining diri kita. Akan menjadi sebuah habituasi, mentraining kebiasaan-kebiasaan itu. Setelah habituasi dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi karakter
seorang manusia atau karakter seorang ASN. Ini yang terpenting. Dari diskusi ini yang terpenting itu. Nah, lalu bagaimana menginstalnya? Menginstalnya mungkin bisa dibaca pada waktu pagi hari sebelum berangkat kerja, ngomong, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Besok berangkat lagi, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Itu namanya habituasi. Lama-kelamaan tidak disadari akan menjadi karakter. Tetap bertanggung jawab atas kepercayaan baik yang diberikan. Maaf, saya beri tanda petik kepercayaan baik yang diberikan. Karena di negara ini keruh atau kelabu dengan kepercayaan yang tidak baik yang diberikan. Nah, ya itu. Ini pentingnya. Jadi software ini diinstal. Setelah menjadi karakter, maka tugas manusia adalah mengistiqomahkan karakter baik itu. Nah, ini dia pelatihan sebenarnya di situ. Kalau hanya sekedar cari lulus, saya pikir semuanya lulus ya. Tapi lulusnya nanti menjadi ASN yang sudah menginstal software berakhlak ini atau belum? Oke, masih Pak Ibnu. Tolong buatkan kalimat afirmasi setara dengan itu di pekerjaan Pak Ibnu. Kalimat afirmasi. Gini, sebelum membuat. Kalimat afirmasi itu seperti ketika Patih Gajah Mada mengucapkan, saya tidak akan mau makan buah pala atau buah kelapa sebelum saya bisa menyatukan Nusantara. Jadi kayak menginstal sumpah ke dalam dirinya sendiri. Dan itu juga kita lakukan ketika kita melakukan sholat. Selalu selalu menginstal kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Prophet Muhammad is messenger of Allah. Kan begitu. Itu selalu diinstal. Bahkan kita menginstalnya sampai 5 waktu. Di dalamnya ada berapa kali. Itu selalu diinstal dan istiqomah. Itu nanti akan menjadi karakter, dan kelak karakter itu terbawa mati. Ketika malaikat menanya siapa Tuhanmu, ya, karena sudah terinstall dan menjadi karakter, saya yakin mudah untuk mengupload data itu, memunculkan display data itu. Begitu Mas ya. Dia. Nah, tolong Mas Imul buatkan kalimat afirmasi yang setara dengan itu di bidang pekerjaan Mas Ibnu. Terima kasih. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Maaf, contohnya agak nggak bagus itu ya. Tapi tolong gunakan kata saya, bukan kami. Ya, thank you. Saya melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hati di bidang apa? Bidangnya apa? Saya melayani sepenuh hati yang mana? Nah, itu. Tolong lebih spesifik. Tolong dibuatkan lagi. Kami melayani masyarakat. No, jangan kami. Saya. Saya. Kami kami meneh. Saya. Awangnya lagi. Wis sudah menjadi mindset itu kaminya ya. Saya, ulangi. Saya melayani dengan sepenuh hati di dalam KUA. Sebagai apa KUA? Penghulu, Pak. Saya melayani sepenuh hati dalam melayani pernikahan. Misalkan kan gitu ya. Di KUA kami. Sepenuh hati. Walaupun tidak berharap dikasih berkat, nanti dapat berkat kan ya ada masalah itu. Yang penting sudah sepenuh hati tadi. Paham ya? Jadi jenengan di sini sebagai CPNS atau calon apa ini? ASN ini, ya toh, dididik sebenarnya pelajaran ini adalah software yang harus diinstal pada setiap pribadi yang berdiskusi di depan saya ini atau setiap orang yang berdiskusi dengan saya ini. Paham ya maksudnya ya? Nah, berakhlak itu software yang perlu diinstal. Cara diinstalnya bagaimana? Mengucapkan setiap pagi. Ya, mengucapkan setiap pagi, mengucapkan ketika sampai di kantor, terserah ya. Terserah tekniknya terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu menyadari bahwa berakhlak itu software yang perlu diinstal. Misalnya bagaimana? Diucapkan secara terus menerus atau di waktu tertentu. Setelah diucapkan nanti akan terbentuk mindset. Sukses tidak hanya seseorang itu tergantung dari mindset-nya. Mindset orang yang putus asa ya endingnya memiliki
Habiyat itu karakter bunuh diri, itu yang putus asa. Nah, oke ya, saya berharap yang berada di depan saya ini kelak menjadi ASN yang luar biasa, Amin. Human Resources for Indonesia for the future. Ya Amin. itu yang terpenting. Nah gitu. Jadi ini juga sama nasihati diri saya gitu, sebagai PNS kan begitu. Oke ya. Terima kasih. Tolong dibacakan yang belum siapa lagi? Saya Ya, Pak Kristina. Ini Pak apa Bu ini? Bu Kristina. Ibu ya ini ya kabarnya ya? Iya, Pak. Iya. Alah, oh, itu nggak ketoro Bu kok cah lanang kok ini ya di laptop saya. Oke ya. Tolong Bu Kristina bacakan kode etik. Kode etik adalah real ketika PNS bekerja. Kalau jenengan sudah bekerja sesuai kode etik realnya, misalkan di dalam menjalankan kode etik kok dianggap oleh pabrik salah dan dituntut, Anda tidak bisa karena sudah bekerja sesuai kode etik. Nah, saya harus ngerti definisi ini, ngerti kata kunci ini, yang kalimat afirmasinya tahu, bekerjalah sesuai kode etik yang ada. Insya Allah Bu Kristina nanti akan menjadi pegawai dan teman-teman ini menjadi pegawai yang luar biasa, yaitu paham tentang apa yang akan dilakukan. Bagaimana menginstal pribadi saya. Jangan sampai ini banyak saya temukan itu ya. Bukan banyak ya ada ya misalkan. Pegawai digaji dari negara sering menjelek-jelekan negara. Menerima gajinya oke, tapi nggak bertanggung jawab terhadap negaranya. Nah ini, semoga generasi yang berada di depan saya tidak seperti itu. Oke ya, siap ya? Siap. Pokoknya gertenanan, insya Allah besok yo matine yo enak gitu ya. Oke Bu Kristina, saya minta Bu Kristina tolong kenalkan diri sama bacakan kode etik. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Christina Fenty. Saat ini saya Suaranya agak jauh, Bu. Mic-nya atau mic-nya didekatkan ya. apakah suaranya sudah terdengar jelas, Pak? Oke, Ya. that's good. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Christina Fenty. Saya saat ini bertugas di penyelenggara Katolik Iya, kantor saya Kemenak tebak itu Kudus. Katolik ya, Ya. karena ada nama Ya. Advent itu ya. Oke. Ya. Tugas di Kabupaten Kudus. Berarti tetangga saya ini. Bapak di mana, Pak? Saya di Conge Gang 5 ini, Bu. Dari rumah ini saya. Oh, Ngerti iya. Conge? IAIN, UIN Kudus. Uin, Uin. Oh, Saya ya toh belum wong Kudus saya sampai ngerti. sana. Lah jenengan aslinya Kudus apa enggak ini? Saya aslinya Klaten, Pak. Alah, ya sudah. Oke, sekarang tinggal di mana, Bu Kristina? Sekarang tinggalnya masih sama saudara di Singocandi. Oh, Nah, Singocandi besok deket. minggu pindah ke Nah, kos, pindah ke Panjang. ke Panjangnya deket. Iya. Iya kan iki. Oke oke. Silahkan dolan ke rumah saya. Tapi yo kerjaan saya ini ya muter-muter, jadi nggak jelas ya. Ini kebetulan pas di rumah. Besok minggu menikahkan anak saya, anak angkat ya, anak angkat saya. Oh. Oke, ini anak saya kan banyak anak angkatnya. Oke, lanjut Bu Kristina. Selamat Baik, bekerja di Pak. Kudus. Kantornya di Kemenak ya nanti ya. Kantornya di Kemenak, Pak. Yo, kapan-kapan nak dolan ke situ tak goleane. Bu Kristina penyuluh agama Katolik ya. Ya, penyuluh. Tapi saya lebih sering keluar ketemu umat langsung, Pak, ketemu Oh masyarakat langsung. iya, koordinasi itu. Ya, Iya. oke. Ke gereja-gereja ya itu ya. Ya, ke gereja, juga ke rumah-rumah umat, begitu. Ya, oke, good. Lanjut, kode etik dibacakan Bu Kristina. Baik, Pak. Kode etik melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke, terima kasih Bu Kristina. Jadi sekarang saya yakin Bapak Ibu sudah paham, oh saya belajar berakhlak itu apa? Nah, gitu ya. Berakhlak itu apa? Oh ternyata nilai-nilai yang harus diinstal ke dalam diri kita ya. Tapi ingat, nak sudah terinstall menjadi apa? Habituasi, tiap pagi dilakukan menjadi karakter. Ingat harus sustainable. Sustainable itu apa? Halo, sustainable. Sing durung tak takoni sapa iki? Pak Hafiz sudah. Pak Burhanuddin sudah. Oh ya, Pak Budi Aditya Wardana. Apa? Ya, sekali lagi, ada software, oke ya. Software sudah kita install melalui habituasi tadi, atau diomongkan, menjadi mindset.
mindset menjadi apa? Karakter. Oke. Karakter ini harus bisa sustainable. Tulisannya sustainable itu apa itu? Ya, sustainable. Apa sustainable itu? Mas Budi Aditya Wardana, perkenalkan diri sendiri. Baik, nama saya Budi Aditya Wardana, tempat tugas di MAN 2 Sleman sebagai guru akidah akhlak. Oke, ini untuk apa tadi Pak? Sustainable. Nah, sustainable. Bahasa Inggrisnya kalian sustainable bacanya. Oke. Apa arti ini? Sustainable masih belum manusia Pak. Oh ya, Belum sustainable familiar. itu sama dengan bahasa Arabnya itu istiqomah. Oh, Nilai itu dipertahankan sampai kita nanti meninggal dunia ya. Atau keep running in yourself. Biarkan nilai itu bekerja di dalam dirimu ya. Keep running in yourself begitu. Oke, paham ya? Nah, kira-kira paham. Jadi ikut pelatihan ini, oh ternyata di agenda 2 itu ada software. Software perlu diinstal dalam setiap diri individu PNS. Ya. Setelah diinstal nanti, ya akan menjadi mindset. Dan mindset itu supaya tidak hilang, terus dilatih habituasi. Habituasi akan menjadi karakter. Karakter ini harus dipertahankan sampai selesai menjadi PNS atau selamanya. Nah, ini kan karakter baik. Paham ya? Halo, paham? Yang penting dengan di ruangan ini menyadari, oh berakhlak itu software toh. Atau soft skill yang harus diinstal ke diri diri saya. Itu toh. Iya. Insya Allah nanti menginstalnya bagus dan menjaganya bagus, insya Allah tidak menjadi PNS yang menyebabkan kegaduhan atau trouble di negeri ini. Ya. Ini menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Barang milik negara ya jangan dibawa pulang. Nanti setelah jadi menteri ada kenceng dibawa pulang. Kan begitu, ngerti kenceng dibawa pulang ya. Itu tidak boleh. Ya. Oke, that's all. Cukup materi dari saya. Yang penting jenengan menyadari bahwa berakhlak adalah software yang perlu diinstal dan setiap diri individu harus membuat kalimat afirmasi sendiri layaknya Gajah Mada menyatukan Nusantara. Oke? Paham ya? Do you understand? Pahimna? Oke, ya. Walaupun just kolil ya, walaupun just kolil. Oke, enggak apa-apa. Nah, sekarang tugas. Wis ngono tok kalau saya itu. Tugasnya adalah buatlah paparan tentang apa itu akuntabel, ya, apa itu akuntabel. Kemudian apa itu akuntabel ya. Kemudian bagaimana implementasi akuntabel di dunia kerjamu? Apa manfaat akuntabel? Apa hambatan penerapan akuntabel? Bagaimana solusinya? Ulangi. Satu, apa akuntabel itu? Oke. Ditambah mengapa perlu akuntabel terserah. Kemudian bagaimana mengimplementasikan di dunia kerjamu? Misalnya di KUA akuntabel itu apa? Kemudian apa manfaat atau dampak dari akuntabel itu? Apa hambatan menerapkan akuntabel dan apa solusinya? Oke, sudah ya, paham ya? Ada berapa itu? Tadi 5 atau berapa ya? Ada berapa Pak Bu itu sih? Poin-poin yang saya ketengahkan tadi. Ada 5. 5, wes. Waktu sekitar 25 menit atau bisa sampai 30. Silahkan tulis atau buat PPT atau pakai apa namanya? Docs, Word ya. Dan nanti setelah selesai one by one nanti lakukan paparan. Terima kasih. Siap? Oke. Waktu dari sekarang dan nanti selesai jam 10:25. Setelah itu lalu presentasi. Terima kasih. Kamera boleh dimatikan dulu. Selamat bekerja.
Loh, oke ya. Mungkin ini masuk pada sesi paparan. Setelah tadi fokus pada pembuatan, dan saya ingin salah satu di sini sebagai moderator, siapa yang menjadi ketua kelas atau pemimpin di room ini? Saya Pak Burhanuddin Pak. Pak Burhanuddin. Oke, Pak Burhanuddin, tolong jenengan yang mengendalikan apa ini kegiatan paparan ini. Silahkan nanti siapa yang paparan dan siapa yang membahas. Begitu ya. Oke, waktu sepenuhnya tak serahkan kepada Pak Burhanuddin. Tolong ditunjuk satu yang pemaparan dan satunya sebagai pembahas dari paparan tersebut. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Iya. Terima kasih Pak. Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita akan membahas tentang apa yang telah kita buat. Nanti Pak Muntadim boleh bertanya benar Pak? Gimana Mas? Monggo. Berarti begini konsepnya Pak. Nanti materinya teman, tapi yang membahas teman yang lain gitu Pak. Betul itu. Ya, silahkan dibahas secara kritis ya. Oke, thank you. Baik. Untuk materi yang akan dibahas, saya minta tolong bentar nggih, Pak. Materinya Mbak Ika. Materinya Mbak Ika yang akan dibahas oleh Oke, Mas Fathur pematerinya Rahman. Mbak Ika yang bahas siapa? Pak Fathur Rahman. Fathul Rahman. Oke, silahkan. Monggo silakan Mbak Ika di Hmm. share layarnya gitu. Baik, Kepada Mbak Ika dan Mas Fathur Rahman dipersilahkan. Monggo. baik izin share screen Pak, Bapak dan Ibu. Di sini saya akan memaparkan tentang akuntabel. Untuk yang akan saya bahas di sini adalah apa itu akuntabel, bagaimana implementasi di dunia kerja, apa manfaat dan dampak langsungnya, kemudian apa hambatan dan kemudian solusinya. Yang pertama, apa itu akuntabel? Akuntabilitas merujuk pada sikap dan tindakan yang jelas tujuannya, kemudian transparan prosesnya, dan yang ketiga adalah bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Selanjutnya, bagaimana implementasi di dunia kerja saya sebagai guru matematika di MTS Negeri 3 Pati. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran yang jelas dan terukur, melaksanakan pembelajaran secara konsisten dan profesional. Kemudian yang ketiga, melakukan penilaian ataupun evaluasi secara objektif dan transparan. Selanjutnya, apa manfaat dan dampaknya? Yang pertama, manfaatnya adalah dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Dampak langsungnya, diberikan kepercayaan untuk menjadi wali kelas, terus kemudian menjadi pembimbing Olimpiade Matematika. Kemudian yang kedua, mendukung kemajuan karir. Dampak langsungnya adalah bisa memudahkan kita mengikuti program pengembangan guru. Selanjutnya adalah menumbuhkan keteladanan bagi siswa. Dampak langsung yang bisa kita rasakan adalah lingkungan belajar yang lebih tertib, kemudian siswa lebih disiplin karena meniru gurunya yang memberikan contoh baik. Selanjutnya adalah apa hambatan yang dapat kita rasakan, yaitu yang pertama adalah beban administrasi yang cukup berat, kemudian rutinitas dan tekanan bisa membuat semangat menurun dan mempengaruhi kedisiplinan dan akuntabilitas. Mungkin di sini sebagai Bapak dan Ibu guru merasakan juga jika ada beban administrasi seperti membuat RPP maupun modul ajar akan menyita begitu banyak waktu yang dapat mempengaruhi kita dalam meningkatkan kualitas dalam belajaran dan tatap muka kepada siswa. Kemudian solusinya bagaimana? Yang pertama, kita dapat menggunakan template dokumen yang sudah tersedia sehingga pengerjaan bisa lebih efisien.
Kemudian untuk yang kedua yaitu bisa ikut komunitas guru atau MGMP matematika atau sesuai dengan mapel dari kita masing-masing sehingga bisa lebih termotivasi dan tidak merasa sendiri. Eh, Demikian paparan yang bisa saya sampaikan tentang akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak waktunya dan pemaparannya. Kemudian selanjutnya yaitu eh, Mas Fatur Rahman silakan untuk me, apa namanya, mereview atau mungkin menambahkan gitu Pak. Silakan. Mohon maaf untuk Pak kamu tadi ini saya belum paham maksudnya yang peran Oke. saya di materi yang disampaikan sama Mbak Oke. Ika itu gimana Perannya mempertanyakan. boleh mempertanyakan, Oke. boleh memberi masukan, atau boleh apa ya, meninjau dari perspektif yang lain. Silahkan gitu aja, bebas Mas ya. Oh, Oke, oke. oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fatkur Rahman. Saya dari Jabatan Guru Bimbingan dan Konseling Satuan Kerja MTSN 6 Demak. Untuk dari yang disampaikan oleh Mbak Ika, sudah sangat relevan dengan kondisi di pendidikan, terutama saya juga mengalami. Memang saya setuju bahwa akuntabel ini biasanya dilengkapi dengan administrasi yang banyak. Karena kalau kita tidak menyelesaikan administrasi, itu biasanya dianggap tidak bekerja. Terus belum lagi tugas-tugas tambahan yang lainnya. Lah, jadi saya tidak bisa apa ya. Ya intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Mbak Ika dan itu sudah memang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Dokter. Dokter. Ya, sip, sip. Oke, cukup ya. Ya, Oke. silakan moderator ganti paparan berikutnya dan siapa nanti yang mau jadi pembahasnya. Ya, oke. Izin Oh. stop share screen ya, Pak. Oke, thank you. Oh ya. Oke, selanjutnya untuk yang memaparkan materinya dan ini dibalik Mas Hafid yang memaparkan materi, kemudian yang mengomentari Mbak Kristina. Mas Hafid silahkan. Ya, baik. Izin share materi. Ya, izinkan memaparkan hasil akuntabilitas yang saya susun. Pengertian akuntabilitas secara umum mempertanggungjawabkan. Maaf, izin ini suara jelas ya? Jelas. Bagaimana? Jelas, Mas. Baik. Mempertanggungjawabkan segala keputusan, tindakan, dan hasil kerja pada atasan, rekan kerja, masyarakat, maupun pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Akuntabilitas penyuluh agama Islam. Akuntabilitas dalam dunia kerja penyuluh agama adalah komitmen moral, profesional, dan administratif dari seorang penyuluh untuk menjalankan tugas pembinaan keagamaan secara terencana, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat, serta sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai etika keagamaan dan negara. Implementasi akuntabilitas dalam dunia penyuluh agama Islam memberi nasihat tanpa menyebutkan golongan tertentu, menjaga netralitas. Kedua, meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, memahami isu sosial keagamaan. Ketiga, bertanggung jawab terhadap dampak penyuluhan di masyarakat, menjaga kerukunan. Yang keempat, menyampaikan ajaran agama dengan niat tulus, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, menyusun laporan kegiatan penyuluhan sesuai regulasi yang berlaku. Manfaat akuntabilitas dalam dunia penyuluh agama Islam, maaf ini kembali. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjamin profesionalisme kinerja, menunjukkan integritas ASN, mendorong perbaikan dan inovasi, mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan. Maaf ini yang manfaatnya. Kalau ini yang hambatan. Hambatannya adalah minimnya dokumentasi hasil penyuluhan,
kurangnya monitoring dan evaluasi dampak kegiatan, tekanan sosial, politik, atau sektarian, kemudian keterbatasan akses dan sarana kerja di lapangan. Kemudian solusi akuntabilitas penyuluh agama Islam. Yang pertama, menyusun rencana kerja tahunan dan laporan kinerja berbasis kinerja. Kemudian kolaborasi lintas sektor dengan KUA atau masyarakat, lembaga pendidikan maupun instansi pemerintahan. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, literasi digital, dan pemahaman regulasi. Kemudian transparansi kegiatan melalui media sosial, forum warga, atau dialog publik. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pemaparannya Mas Hafid. Kemudian selanjutnya yaitu yang akan dikomentari oleh Mbak Christina Adven. Monggo silakan Mbak Christina. Terima kasih atas waktunya. Untuk Mas Hafiz, sama ya, saya juga penyuluh. Jadi mungkin permasalahan kita tidak akan terlalu jauh berbeda secara umum. Dan saya menemukan bahwa apa yang sudah Mas Hafiz sampaikan di sini, paparkan di sini, itu memang sesuai dengan situasi aktualnya di lapangan. Saya sebagai penyuluh agama Katolik juga ada beberapa kendala yang serupa, tetapi juga tidak persis sama gitu. Terima kasih untuk Mas Hafiz karena juga memberi saya gambaran lain bagaimana menyelesaikan masalah yang seperti itu gitu. Ini tadi maaf, saya harus ngomong apa lagi ya? Karena menurut saya paparan dari Mas Hafiz sebagai penyuluh sudah lebih detail dari milik saya gitu. Ya, ya. Iya, Mbak. Itu sudah selesai ini komentarnya atau mungkin mau menambahkan Sudah atau komentarnya, sudah saya cukup? belum mau menambahkan apa karena Ya. punya Mas Hafiz lebih detail dari punya saya gitu. Ampun Pak Mutadi. Oh iya, kalau sudah ya ganti yang lain. Oke, Oke, siap. close muter ya. Tapi jangan lupa setelah paparan filenya diupload di Google Drive saya. Ya, lanjut terus. Oke. Oke, selanjutnya jadi laki-laki perempuan. Sekarang perempuan yang menyampaikan, nanti yang mengomentari laki-laki. Oke, lanjut. Mbak Fathur Rohmah nanti akan dikomentari oleh Mas Budi. Siap, Nanti Pak. akan, oke. Monggo. Saya dulu, saya yang menyampaikan ya. Ya, nanti akan dikomentari oleh Mas Budi. Siap Mas Budi. Monggo, Mbak Fathur Rohmah, Mbak Fat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan tentang akuntabel di Baca. Akuntabel menurut saya adalah kemampuan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai guru dalam proses pembelajaran dan juga siap melaksanakan tugas yang diberikan dari pimpinan madrasah. Kemudian implementasi akuntabel di tempat kerja ataupun di madrasah, yang pertama adalah membuat rencana pembelajaran yang jelas, kemudian menggunakan metode pengajaran yang efektif yang bisa digunakan oleh siswa, melakukan penilaian yang objektif, dan yang terakhir adalah menerima kritik dan saran yang membangun. Manfaat memiliki sifat akuntabel di tempat kerja ataupun di madrasah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan dari siswa, rekan guru, wali murid, maupun dari pimpinan madrasah itu sendiri. Kemudian dapat meningkatkan reputasi madrasah, yang terakhir dapat meningkatkan kualitas lulusan madrasah itu sendiri. Hambatan dan solusi, hambatannya adalah kurangnya kesadaran guru tentang sikap akuntabel sendiri.
Kemudian kurangnya kemampuan untuk mengelola stres atau masalah di luar tupoksi sebagai guru. Kemudian kurang komunikasi dengan wali murid. Untuk solusinya, dari permasalahan yang tadi adalah mengundang motivator, memberikan motivasi, kemudian mengelola stres atau emosi dengan baik, dan yang terakhir meningkatkan komunikasi dengan wali murid. Kalimat afirmasi dari yang saya cerna adalah saya akan menjadi guru yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran dan siap melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan. Terima kasih. Untuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Fatkur Rohmah. Luar biasa sekali untuk PPT-nya. Tadi beberapa sudah disampaikan tentang apa itu akuntabel, kemudian implementasi, dampak, kemudian hambatan dan solusinya. Mungkin bisa dibuka untuk yang dampaknya tadi. Ya. Manfaat ini ya Pak. Oh ya. Baik, dapat meningkatkan kualitas lulusan madrasah ini yang dimaksud seperti apa Mbak? Contohnya begitu. Kalau dengan akuntabel kemudian meningkatkan kualitas lulusan madrasah gitu. Menurut Mbak Fatkur Rohmah. Menurut saya dengan adanya sifat guru yang mempunyai akuntabel, maka ketika pembelajaran dilaksanakan, maka siswanya akan menjadi disiplin, kemudian mendapatkan pembelajaran dengan maksimal, yang mana nanti efek atau dampaknya adalah menjadi lulusan yang berkualitas. Itu Bapak. Iya, baik. Saya cuma pengen tahu Mbak gitu. Oke, Pak Burhanuddin. Saya pikir cukup ya. Pak. Oke. Yang belum melakukan paparan, pokoknya ini saya minta dengan hormat hasil tulisan Bapak Ibu silahkan diupload di Google Drive saya, tolong dibuatkan folder ya. Terus jangan lupa ada tugas individu ya tadi yang nanti akan diupload di BLC. Minta panitia untuk membuatkan tempat uploadnya. Ya begitu ya. Oke, saya pikir karena ini hari Jumat, saya pikir cukup dulu. Saya mohon maaf yang pertama atas keterbatasan ilmu saya. Yang kedua, mohon maaf atas tutur bahasa saya. Semoga pertemuan yang singkat ini dapat memberikan dampak yang cukup baik pada diri kita semuanya, memiliki great impact dalam dunia kerja kita semua. Oke, sekali lagi saya dengan hormat saya mohon izin untuk meninggalkan atau leave daripada Zoom ini. Mohon Semoga maaf, pertemuan kita menjadi pertemuan barokah. Ya, ada pertanyaan sebelumnya? Oke, Bapak. Untuk tugas ini kan kalau yang di-upload di PLC itu formatnya dengan Word ya Pak? Word ya, Word itu toh yang saya share tadi ya. Untuk yang di Yang paparan bebas, paparan kan enggak wajib Mas. Ya, paparan enggak wajib. Paparan itu hanya untuk ini loh, menasehati diri kita aja, menginstall diri kita aja. Ya, itu aja ya. Cukup? Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Selesai? Ya. Ya. Tugas Hikmahnya apa ini? Mas mau nanya dong. Ya. Kan yang tugas dari Pak siapa tadi ya? Itu kan learning journal ya. Itu nanti bentuknya seperti apa? Apakah kita buat tabel? Apakah kita buat dalam per paragraf atau bagaimana? Atau PP